Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apariadi Eka Pujasoma, NPM 2104031. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sebuah materi yang berjudul bagaimana keberadaan pirit dalam batu bara. Pertama, abstrak. Mineral pirit merupakan salah satu mineral sulfida yang sangat sering dijumpai di dalam batu bara. Kehadiran mineral pirit sangat berpotensi menimbulkan masalah pada kegiatan penambangan dan pemanfaatan batu bara. Khusus pada kegiatan penambangan, mineral pirit berpotensi menimbulkan air asam tambang atau asid main dan dinaksir, dan pada pemanfaatannya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Permasalahan tersebut melatar belakangi penulis untuk melakukan kegiatan penelitian dan analisis terhadap karakteristik mineral pirit yang terkandung pada batu bara di desa Masenrengpulu, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis mikroskopi, petrografi, ultimat, total sulfur, dan X-ray diffraction. Hasil analisis mikroskopi menunjukkan bahwa mineral pirit pada batu bara di bawah mikroskop terlihat dalam keadaan bebas dan tidak terikat dan tidak terinfluensi oleh mineral. Kenampakan di bawah mikroskop juga memperlihatkan adanya mineral kuarsa yang diinfluensi oleh mineral karbonat. Kenampakan mineral pirit FeS2L sulfide memperlihatkan warna krem pucat, isotropik, relief tinggi, berbutir halus, tersebar tidak merata pada masa meseran. Hasil pengamatan mikroskop menunjukkan bahwa bentuk mineral pirit yang dominan adalah bentuk pirit rhomboidal yang terdiri dari kristal oktahedral, ukuran halus dan spheroidal. Hasil analisis XRD memperlihatkan mineral pirit terdeteksi dalam difraktogram pada semua contoh batu bara Ml1, Ml2A, Ml3, Ml4, dan Mlf. Pada sampel Ml1 terlihat peak tertinggi dengan sudut 33,26 dan intensitas 2,6195A. Pada contoh Ml1 juga terlihat sudut 2O57982O dengan intensitas 1,5893A, dan peak pirit masih sangat mendominasi dan mempunyai sistem kristal isometrik. Hasil analisis ultimat total sulfur contoh batu bara yang diteliti memiliki kandungan sulfur minimum 1,54%, sampel Mlf, dan maksimum 11,86%, sampel Ml1. Rata-rata kandungan sulfur total pada sampel batu bara di daerah penelitian memperlihatkan nilai rata-rata 5,18%. Hal ini menunjukkan bahwa batu bara yang dianalisis dikategorikan sebagai batu bara dengan kandungan sulfur yang tinggi. Mineral pirit merupakan mineral sulfida yang paling umum dijumpai pada batu bara dan memberikan kontribusi yang besar terhadap kandungan sulfur pada batu bara. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, karakteristik pirit pada batu bara yang terdapat di daerah penelitian berpotensi memicu terbentuknya air asam tambang dan dapat menimbulkan masalah dalam pemanfaatannya. Materi selanjutnya, pendahuluan.
permasalahan mengenai lingkungan terkait dengan industri pertambangan, khususnya dalam penambangan dan pemanfaatan batu bara pada kegiatan industri sangat perlu diperhatikan karena dampak yang ditimbulkan dapat bersifat merugikan atau negatif. Dalam kaitannya terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan dan pemanfaatan batu bara pada suatu kegiatan industri pertambangan, maka kemudian dampak yang dihasilkan akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pada perusahaan, seperti pengelolaan limbah akibat kegiatan penambangan batu bara dan upaya pencegahan maupun pengendalian serta perbaikan terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan industri pertambangan. Selanjutnya yaitu metodologi. Sampel batu bara yang diteliti berasal dari desa Masen Rengkulu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Alat yang diuji digunakan berupa XRD 700, SIMA, Laboratorium Analisis dan Pengolahan Bahan Galian, Mineral Projecting Laboratory, Universitas Hasanuddin, Makassar. Analisis mikroskop sejatan poles batubara dalam penelitian ini menggunakan standar ASTM D 2798/2009. Analisis total sulfur menggunakan standar ASTM D 4239/10/2010. Sulfur analyzer dan mikroskopis di pengambilan data dilakukan dengan melaksanakan kerja lapangan di daerah penambangan batu bara. Pekerjaan lapangan meliputi pengumpulan dan dokumentasi data di lapangan dan proses pengambilan contoh batu bara atau sampling. Proses pengambilan sampel batu bara dilakukan dengan metode channel sampling fly by fly menggunakan linkage dan palu geologi serta peralatan lainnya. Hasil analisis difraksi sinar X. Uji difraksi sinar X pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi mineral-mineral yang terkandung pada contoh batu bara menggunakan batuan sinar X menggunakan alat X-ray diffraction. Sebanyak 5 contoh batu bara yang berasal dari lapangan telah dianalisis. Sebelum dianalisis, contoh-contoh tersebut dipreparasi melalui tahapan crushing atau pramukan, grinding, pengerusan, dan sieving atau pengayakan hingga mencapai ukuran butir 200 mesh. Jenis alat yang digunakan dalam analisis ini mineral adalah XRD 700 Shimadzu. Hasil analisis uji XRD pada contoh batu bara diperlihatkan pada tabel 1 dan gambar 1. Berikut adalah contoh batu bara, mineral dan rumus kimianya. Ml1 mineralnya kuarsa, pirit, kaolinit. Sedangkan rumus kimianya, kuarsa memiliki rumus kimia SiO2, pirit FeS2, kaolinit Al2Si2O3 OH. Contoh batu bara Ml2A memiliki kandungan mineral kuarsa, pirit, kaolinit. Dan kuarsa sendiri memiliki rumus kimia SiO2, pirit FeS2, kaolinit Al2. Rumus kimianya Al2Si2O3 OH. Batu bara Ml3 mineralnya kuarsa, rumus kimianya SiO2, pirit FeS2, kaolinit Al2Si2O3 OH. Ml4 mineral kuarsa, rumus kimianya SiO2, pirit FeS2, kaolinit Al2Si2O3 OH. MlF kuarsa memiliki rumus kimia SiO2, pirit FeS2, sedangkan kaolinit Al2
Si2O3OH. Lanjutnya hasil analisis mikroskopik. Pengamatan mikroskop dilakukan untuk mengetahui morfologi dan bentuk-bentuk mineral yang terdapat pada contoh batu bara. Hasil pengamatan mikroskop. Hasil analisis proximat dan total sulfur. Alat yang digunakan untuk analisis proximat adalah furnace merek Yamato tipe FO310. Sejumlah 1 gram contoh batu bara dituang dan ditimbang ke dalam crucible atau cawan porselin. Untuk selanjutnya dianalisis di dalam furnace. Hasilnya berupa kandungan inherent moisture, bersingkat AN, as contains abu, fixed carbon Fc, dan volatile matter PM atau zat terbang. Hasil analisis proximat secara detail diperlihatkan pada tabel 2. Analisis total sulfur dilakukan menggunakan alat lekosulfur analisir contoh batu bara sebanyak 0,01 sampai 0,1 gram. Dipanaskan dengan suhu 1350 derajat Celcius dalam tungku induksi sambil dialirkan oksigen ke dalam contoh batu bara. Selanjutnya pembahasan karakteristik uji XRG. Berdasarkan hasil uji mineralogi pada contoh batu bara, pengujian XRD terhadap kelima contoh batu bara tersebut terdapat kesamaan kandungan mineral pada semua contoh kuarsa, yaitu kuarsa, kaolinit, dan pirit. Keterdapatan kuarsa pada kelima contoh batu bara dikarenakan mineral ini adalah mineral paling mendominasi pada bagian kerak bumi. Pengujian kelima contoh batu bara instrumen XRD terdeteksi adanya mineral sulfida berupa pirit. Setelah melakukan analisis alat XRD 700 Shimatsu, hasilnya selanjutnya diolah menggunakan software khusus yang bernama Match dari pengujian XRD, dan data yang telah diolah teridentifikasi bahwa keterdapatan mineral pirit sangat dominan pada seluruh contoh batu bara. Peak atau puncak dari mineral pirit adalah difraktogram sangat tinggi. Hal ini dipertegaskan bahwa contoh batu bara tergolong kategori PAF atau potentially acid forming. Puncak dari mineral pirit masih sangat tajam dan dominan, mempunyai sistem kristal isometrik. Tingginya peak mineral pirit diprediksi menjadi penyebab pada saat proses pengujian dengan tingkat kristalinitasnya yang sangat baik dan nampak pada semua contoh batu bara yang diuji dengan analisis X-ray diffraction. Menonjolnya peak dari mineral pirit disebabkan oleh tingkat kristalinisasi yang sangat baik. Hal ini terlihat pada seluruh contoh batu bara yang diuji dengan X-ray diffraction, di mana difraktogram mineral pirit sangat jelas pada gambar. Tentu selain mineral pirit, terlihat juga kehadiran peak dari mineral kaolinit pada contoh MLF dengan sudut 1238 derajat, mempunyai intensitas 7.1437A. Kenampakan peak dari mineral kaolinit pada contoh MLF yang tinggi menunjukkan kehadiran kelompok mineral lempung pada contoh batu bara yang sumbernya berasal dari lapisan pengapit batu bara bagian bawah atau floor dari contoh batu bara, yaitu lapisan batu lempung. Dari selanjutnya karakteristik berdasarkan uji mikroskop optik. Di sini pengujian mikroskop optik yang digunakan oleh hasil uji metode X-ray diffraction menunjukkan bahwa pada contoh batu bara terlihat mineral pirit dalam keadaan bebas atau tidak terinklusi oleh mineral silikat. Berdasarkan hasil pengujian mikroskop
optik telah terdeteksi unsur Fe dan Se dan mengindikasi bahwa mineral tersebut adalah mineral sulfida jenis pirit dengan rumus kimia FeS2 dan menunjukkan hadirnya silikon. Rumus kimianya Si dan diduga merupakan unsur silikat berupa mineral kuarsa. Rumus kimianya SiO2. Mineral pirit tersebut diyakini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sifat asam pada batuan. Lanjutnya, karakteristik berdasarkan hasil uji analisis proximat dan total sulfur. Hasil uji analisis proximat secara rinci diperlihatkan pada tabel 2 dan gambar 4. Kandungan air inherent moisture pada contoh batu bara di daerah penelitian memperlihatkan kisaran nilai 6,54% sampai dengan 12,91%. Nilai kandungan air tertinggi terdeteksi pada contoh batu bara Ml4 dan terendah ditemukan pada batu bara Ml3. Kandungan abu atau ash context pada contoh batu bara berkisar batu bara pada contoh batu bara berkisar antara 6,91% hingga 63,68%. Kandungan abu terendah terdeteksi pada contoh batu bara Ml4 dan tertinggi pada contoh batu bara Ml3. Tingginya kandungan abu pada contoh batu bara akan berdampak pada kualitas batu bara. Kualitas semakin rendah kandungan abu pada batu bara merupakan representasi dari mineral yang terkandung dalam batu bara. Semakin tinggi kandungan mineral pada batu bara, maka semakin tinggi pula kandungan abunya. Polymeter atau zat terbang pada contoh batu bara diperlihatkan pada tabel 2 dan gambar 4. Hasil analisis zat terbang pada contoh batu bara di daerah penelitian menunjukkan angka yang cukup tinggi, berkisar antara 25,05% sampai dengan 46,51%. Itu saja presentasi yang saya tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila salah kata saya juga minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.